Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإيمان والإسلام رحمني ورحمكم الله. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kembali dan senantiasa kita haturkan kepada Allah taala, di mana atas limpahan karunia Allah kepada kita, di mana atas limpahan taufik, pertolongan dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka sampai di siang hari yang penuh dengan barakah ini, pada tanggal 28 di bulan Rajab, kita kembali dan masih dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam majlis yang mulia ini, dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu menunaikan ibadah salat Jumu'ah dengan berjamaah. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, kita meminta dan kita berdoa kepadanya, semoga apa yang kita niatkan di siang hari ini, semoga apa yang kita lakukan di siang hari ini diterima oleh Allah, diridhai oleh Allah, dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada uswah, suri tauladan dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah, tuntunan, ajaran dan petunjuknya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada hadirin sekalian secara umum untuk kita bersama-sama senantiasa meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah dengan iman dan taqwa yang sesungguhnya.
sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yang iman dan takwa itu kelak akan memberikan manfaat kepada seorang hamba pada suatu hari yang tiada lagi bermanfaat untuknya, baik harta yang ia kumpulkan ataupun anak-anak keturunan yang ia banggakan, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah, orang yang digiring ke hadapan Allah kelak di yaumil qiyamah biqalbin salim, dengan hatinya yang selamat, dengan hatinya yang dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ikhwatal imani wal Islam, para ulama mereka mengatakan rahimahumullahu rahmatan wasi'atan, ad-dunya darul fana wa darul ibtila, wal akhiratu darul baqa wa darul jaza. Dunia ini merupakan negeri yang fana, dan dunia ini merupakan negeri untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada hambanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, dan dialah pula Allah yang menciptakan kehidupan untuk Allah menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Sementara wal akhirah, negeri akhirat adalah negeri keabadian, dan di akhirat itulah Allah akan memberikan ganjaran atas apa yang kita lakukan. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Apabila yang kita tanam di alam dunia ini merupakan bibit-bibit kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan di sisi Allah. Dan apabila yang kita tanam adalah bibit-bibit keburukan, maka keburukan itulah yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ikhwatal imani wal Islam, setelah kita mengetahui bersama bahwasannya dunia ini tempat Allah memberikan ujian kepada hambanya, maka janganlah seorang pun di antara kita yang berkeinginan untuk hidup di alam dunia ini tanpa ujian dari Allah, karena itulah sesuatu yang mustahil. Siapapun yang hidup di alam dunia ini sampai kelak ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti orang tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya adalah walanabluwannakum, dan pasti sekarang dan terus menerus merupakan kepastian dari kami, yaitu Allah, untuk memberikan ujian kepada kalian. Dan ujian itu bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat, adalah sedikit rasa takut dari musuh-musuh kaum muslimin, sedikit rasa lapar, sedikit kekurangan harta, kekurangan personil pasukan, dan kekurangan buah-buahan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira atas datangnya ujian-ujian tadi kepada orang-orang yang mampu bersabar. Ketika ujian itu datang,
mereka bersabar, maka ujian itu menjadi berita gembira untuk mereka. Siapakah orang yang bersabar itu ketika ujian datang? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yaitu mereka apabila ditimpakan oleh Allah musibah kepada mereka, langsung mereka mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan apa yang ada bersama kami itu pun milik Allah. Maka kita ikhlaskan semua diambil oleh Allah, karena memang semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah, pemilik kita, pemilik apapun yang beserta kita, akan mengambil apa yang telah Allah titipkan kepada kita, maka kita mengucapkan inna lillah, semuanya milikmu ya Allah. Kemudian kita melengkapi dengan mengucapkan wa inna ilaihi raji'un, dan kami pun ya Allah, setelah engkau ambil sesuatu dari kami dan kami mengucapkan inna lillah, maka kami pun mengucapkan wa inna ilaihi raji'un, karena kami akan kembali pula kepadamu. Untuk yang pertama, mengambil kembali ya Rabb apa yang telah engkau ambil sebelumnya dari kami. Yang kedua, untuk mengambil ganjaran atas kesabaran kami dari musibah-musibah yang terjadi, sehingga kita mengucapkan inna lillah untuk mengikhlaskan apa yang telah Allah ambil, dan kita mengucapkan wa inna ilaihi raji'un untuk menenangkan hati ini bahwasannya kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, ulaika, mereka itulah yang mampu bersabar, alaihim salawatum mir rabbihim, mereka mendapatkan salam penghormatan dari Allah. Allah hormat kepada mereka yang mampu bersabar. Allah kagum kepada mereka yang mampu bersabar, dan Allah memuji hamba-hambanya yang mampu bersabar. Sehingga diucapkan dalam suatu riwayat, man lam yasbir ala qada'i walam yarda, man lam yasbir ala bala'i walam yarda ala qada'i falyatlub ilahan siwai. Barang siapa yang tidak bersabar atas musibahku dan ia tidak ridha atas ketentuanku, maka silahkan ia mencari Tuhan selain aku. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan yang seperti itu. Sehingga kemudian ketika ada orang yang bersabar atas musibah yang datang, maka Allah hormat kepada mereka, Allah memuji mereka, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim, dan bukan itu, Allah pun memberikan rahmat kepadanya, wa rahmah, yang dengan rahmat ini Allah akan memasukkan kita semua ke dalam syurga. Sehingga orang-orang yang mampu bersabar, Allah berikan salam penghormatan kepada mereka, Allah berikan rahmat kepada mereka, yang dengan itu Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurganya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Sehingga ikhwatal iman, menguatkan ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah wa laysa alaihi khati'ah. Akan senantiasa terus menerus datang kepada seorang mukmin ataupun mukminah ujian dari Allah, baik di dalam dirinya atau di dalam hartanya atau di dalam anak keturunannya, sampai kelak ia berjumpa dengan Allah, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa sama sekali.
Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kalian akan menapaki satu tahapan kehidupan demi tahapan yang berikutnya. Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, beliau menafsirkan ayat ini, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Beliau mengatakan, la tarkabunna musibatan tilwal musibah. Kalian akan mendapati satu musibah untuk datang kepada musibah yang berikutnya. Sehingga ikhwatal imani wal Islam, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan musibah. Tujuannya adalah agar kita merasa dunia ini bukanlah tujuan kita. Karena di dunia ini seorang mukmin diuji oleh Allah. Di dunia ini seorang mukmin diberikan musibah oleh Allah. Di dunia ini seorang mukmin tidak akan merasakan kenikmatan yang sempurna, agar kemudian ia merasa bahwasannya yang kami tuju, bahwasannya yang kami cari, bahwasannya yang kami inginkan adalah kenikmatan yang sempurna kelak di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi 'allamil ghuyub, alhamdulillah, alhamdulillahi satiril 'uyub, alhamdulillah, alhamdulillahi kashifil kurub, alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi yaliqu bi jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Wa usalli wa usallim ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, nabiyyina wa maulana wa sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian, kemudian setelah kita bersama faham bahwasannya siapapun yang hidup di alam dunia maka tidak akan terlepas langkahnya kecuali untuk menapaki ujian demi ujian, maka sekarang perlu kita ketahui bersama bagaimana cara agar setiap kita menapaki ujian demi ujian senantiasa tetap kita berada di atas ridha dari Allah, di atas naungan Allah, di atas kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, apabila musibah datang, wajib hukumnya kepada kita semua at-tawakkalu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Serahkan urusan kita agar Allah yang menyelesaikan. Biarlah Allah yang maha tahu atas kemampuan kita, Dia Allah yang akan pula menyelesaikan masalah kita. Kenapa harus bertawakal? Kenapa kita harus menyerahkan urusan kita kepada Allah? Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang mengandalkan kekuatannya. Allah tidak suka kepada orang-orang yang mengandalkan kecerdasan dan kepandaiannya. Allah tidak suka kepada orang-orang yang merasa mampu menyelesaikan urusannya sendiri tanpa ia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah cukupkan untuk mereka. Allah selesaikan masalahnya. Allah berikan kecukupan di setiap kehidupannya, khusus untuk orang yang bersandar dan menyerahkan, bertawakal kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan ucapannya Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Nabiullah Ibrahim alaihi salam
ketika akan dilemparkan ke dalam api, maka seketika itu malaikat Jibril datang kepadanya. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, "Ya Ibrahim, alaka minni hajah? Ada perlu yang mungkin bisa saya bantu untukmu wahai Ibrahim?" Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, "Imma minka fala wa imma minallah fana'am." Apabila pertolongan itu datangnya darimu wahai Ibrahim, wahai Jibril, maka saya tidak perlu. Akan tetapi apabila pertolongan itu datangnya dari Allah, maka saya membutuhkan pertolongan Allah. Akhirnya malaikat Jibril pergi meninggalkan Ibrahim. Dalam keadaan Ibrahim bertawakal kepada Allah dengan mengucapkan, apabila pertolongan datangnya darimu wahai Jibril, saya tidak butuh. Apabila datangnya dari Allah, maka saya perlu pertolongan itu. Dan subhanallah, ketika Nabiullah Ibrahim dimasukkan ke dalam api, Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik api, berfirman kepada api, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan memberikan keselamatan untuk Ibrahim. Sehingga siapapun yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah cukupkan untuknya. Yang kedua, apabila musibah itu datang, maka langsung berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah yang mengizinkan musibah ini datang, dialah Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena musibah ini datang bukanlah dari musuh yang menginginkan kecelakaan kita, akan tetapi datangnya dari Allah yang penyayang. Maka Allah menceritakan kepada kita kisah mengenai Ayyub As-Sabir alaihi salam. Allah menceritakan, "Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin." Dan ingatlah wahai hambaku kepada Ayyub alaihi salam. Ia mengatakan, "Ya Allah, aku tertimpa kesulitan." Akan tetapi tetap Ayyub berhusnudzon kepada Allah dengan mengucapkan, "Wa anta arhamur rahimin." Tetap ya Allah, Engkau adalah zat yang arhamur rahimin, yang paling penyayang. Allah katakan, "Fakashafna ma bihi min dur." Langsung kami selamatkan Ayyub dari kesulitannya. Husnudzon. Ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Apabila kalian menyangka baik, maka kebaikan yang akan kalian dapatkan dari Allah. Dan apabila kalian menyangka buruk, maka keburukan yang akan datang dari Allah. Yang ketiga, la tay'as min rauhillah. Janganlah berputus asa akan datangnya pertolongan Allah. Siapapun yang mendapatkan musibah sebesar apapun, maka jangan pernah berputus asa dari datangnya rahmat dan pertolongan Allah. Musa alaihi salam dikejar oleh Fir'aun dan ia terhalangi oleh lautan yang ada di depannya. Maka Bani Israel mengatakan, "Inna lamudrakun." Musa, tertangkap kita hari ini. Bani Israel yang menyertai Musa tidak malah menolong Musa, akan tetapi memberatkan Musa dengan mengucapkan, "Inna lamudrakun." Kita akan tertangkap. Akan tetapi Musa alaihi salam tidak berputus asa. Di depannya lautan tanpa memiliki perahu untuk menyeberang, dan di belakangnya musuh Fir'aun telah menghadang. Musa mengatakan, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Tidak mungkin kita akan tertangkap, karena bersamaku Allah dan Allah akan memberikan pertolongannya kepadaku. Dan benar, Allah perintahkan kepada Musa untuk melemparkan tongkatnya, dan seketika itu pula lautan terbelah, dan selamatlah Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Tidak putus asa. Wala yai'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun.
tidaklah ada yang berputus asa dari rahmat pertolongan Allah kecuali mereka orang-orang yang kafir. Yang keempat, yang terakhir, apabila musibah itu datang, selain bertawakal kepada Allah, berhusnudzan kepada Allah, tidak berputus asa akan datangnya pertolongan Allah, maka jangan lupa ad-du'a, senantiasa berdoa kepada Allah. Kita terkadang lupa. Ketika musibah datang, kita panik. Kita bingung untuk menyelesaikan masalah ini. Padahal kita punya senjata yang tidak akan luput ketika kita lepaskan senjata ini. Ad-du'a huwal ibadah. Doa merupakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Mintalah kalian kepadaku, niscaya aku berikan apa yang kalian minta. Dan kita harus tahu, siapapun yang meminta kepada Allah, maka Allah tidak akan mengecewakan dia. Sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah, datangnya musibah suatu keniscayaan, dan bagaimana kita menyikapi musibah itu pilihan. Tergantung kita, apakah kita ridha, apakah kita sabar yang mendatangkan keridhaan dan kebaikan dari Allah, ataukah kita murka yang akan mendatangkan kemurkaan dari Allah. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang ridha atas ujianku, maka aku ridha kepadanya, dan barang siapa yang murka atas ujianku, maka kemurkaanku untuknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا رب إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون